Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Kusuma Wardani, NIM 230210210088, kelas PGMI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Islam Indonesia Ahmad Surkati. Latar belakang. Diawali dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Kedatangan para pedagang tersebut tidak hanya untuk berdagang saja, namun juga menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam dengan cara damai, simpatik, dan adiktif dengan budaya lokal telah membuat Islam semakin berkembang luas dan semakin cepat. Perkembangan Islam yang meluas tidak terlepas dari usaha-usaha para tokoh pendiri Islam di Indonesia yang telah membuka jalan terhadap pemikiran-pemikiran baru Islam. Salah satunya adalah Ahmad Surkati. Ahmad Sukarti memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad As-Sukarti Al-Hajraji Al-Ansari. Lahir di daerah Utfu, Jazirah Arku, Dumula, Sundan pada tahun 1292 Hijriah atau pada 1872 Masehi. Beliau memiliki lingkungan keluarga yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan agama. Riwayat pendidikan Ahmad Sukarti. Pertama, menghafal Al-Quran di Masjid Kaulid. Pada saat itu, mulailah terlihat kecerdasan yang dimiliki oleh Ahmad Surkati, yaitu dapat menghafalkan Al-Quran hanya dengan sekali membaca. Yang kedua, beliau melanjutkan ke pesantren Ma'had Syarif Nawawi. Ahmad Sukarti sering melanggar peraturan pada saat itu karena membantu temannya yang kesusahan. Namun, ketika gurunya datang dan menasehatinya, Ahmad Sukarti selalu menaati peraturan dan semakin rajin hingga dia lulus. Yang ketiga, melanjutkan studinya di Madinah selama 4,5 tahun untuk memperdalam ilmu agama Islam dan bahasa Arabnya. Yang keempat, melanjutkan studi ke Mekah dan tinggal di sana selama 11 tahun. Melanjutkan studinya untuk memperdalam ilmu agama, terutama ilmu fikih mazhab Syafi'i. Ahmad Sukarti di Indonesia. Kehebatan dan kecerdasan Ahmad Sukarti terdengar sampai ke telinga para pemuka agama di Indonesia. Sukarti diminta oleh Jamiat Khair untuk datang ke Jawa menjadi pengajar. Ahmad Sukarti tiba di Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada tahun 1911. Semenjak Sukarti menjadi pengawas di sekolah-sekolah Jamiatul Khair, guru-guru asing mulai berdatangan dari Arab. Kedatangan guru-guru asing memberikan semangat pembaharuan Islam di tanah Jawa. Mereka dengan getol mulai mengajarkan gagasan-gagasan reformasi Islam di sekolah-sekolah. Akan tetapi, keberadaannya di Jamiat Khair tidak berlangsung lama, yaitu hanya 3 tahun saja. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pola pikir dan pemahaman antara Ahmad Surkati dengan tokoh-tokoh Jamiat Khair. Ahmad Sukarti keluar dari Jamiat Khair pada tahun 1913. Pemikiran Ahmad Sukarti. Pemikiran Ahmad Sukarti dalam pembaharuan Islam banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Salah satu pemikiran yang mempengaruhi Ahmad Sukarti adalah kembali kepada ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, persamaan kedudukan seorang Muslim, menguatkan pelajaran ilmu alat dan sebagainya. Membuka sekolah di Batavia yang diberi nama Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah
Dan ia juga mendirikan yayasan untuk mendukung keuangan organisasi, yaitu Al-Irsyad. Hingga saat ini, Al-Irsyad tidak ber Hingga saat ini, Al-Irsyad terus berkembang tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang kesehatan dan dakwah. Fatwanya tentang persamaan kedudukan dan menghapus diskriminasi yang selama ini terjadi di Indonesia akibat dari stratifikasi sosial tetap dipertahankan oleh Ahmad Soekarti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.